Eh, menurut pandangan kakak gimana melihat fenomena gereja-gereja sekarang yang lebih banyak mengkhotbahkan kesuksesan dan motivasi dibanding pemberitaan Injil kayak gitu? Itu pandangan kakak gimana? Kita kalau berbicara tentang pandangan ya, saya tidak pernah mau orang lain itu sakit hati oleh pendapat saya. Itu yang pertama. Jadi kalau boleh jujur, pemberitaan Injil itu adalah pemberitaan tentang pribadi Kristus. Jadi kalau ada gereja-gereja yang tidak lagi memberitakan Kristus, melainkan memberitakan kemakmuran, memberitakan kesuksesan, ya saya katakan orientasi mereka berkhotbah itu adalah keuntungan, adalah dunia. Itu. Sementara Tuhan Yesus sendiri kan memerintahkan kita itu untuk memberitakan Injil. Dan tujuan kita bergereja, abang tahu nggak apa? Ya, mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ini adalah jawaban yang salah. Jadi tujuan kita bergereja itu untuk menyatu dengan Allah. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Ya, tujuan kita bergereja itu adalah menjadi gereja. Tapi Bingung nggak? kalau misalnya case-nya kita misalnya gini, kita udah lama nih di situ, terus kita maksudnya bukan mengkritisi hamba Tuhannya ya kak, cuman kita punya kerinduan yang lebih belajar Alkitab tuh benar-benar dalam, tetapi gereja setempat tidak memberitakan sedalam yang kita inginkan. Maksud saya yang tadi kakak omongin. Jadi apakah kita harus pindah tanpa kita dicap menghakimi seperti itu atau gimana tuh? Karena jujur kalau menetap pun di situ, saya merasa pribadi tidak bertumbuh seperti itu. Sedangkan jangan sampai menjadi rutinitas saja saya datang dengar motivasi kemakmuran dan lain-lain, terus ya gitu deh kak. Maksudnya ini gimana ya, maksudnya solusinya? Apakah saya harus tetap stay atau Oke, itu tadi bang. Tadi kamu tujuan ke gereja aja salah. Tujuan ke gereja itu adalah kita menyatu dengan Allah. Tujuan kita bergereja itu adalah menerima darah dan tubuh Kristus, yaitu perjamuan kudus. Makanya saya bilang banyak gereja yang sekarang ini sudah lari dari makna sesungguhnya ke gereja. Lari dari makna sesungguhnya bergereja. Bergereja itu tujuannya adalah kita menyatu dengan darah dan tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Dengan menerima darah dan tubuh Kristus juga, kita ini kan diampuni. Ingat ya tadi ya, menyatu dengan Kristus. Kristus itu kudus nggak menurut Bang Irwan? Iya pasti kak. Oke, mungkin tidak kita bersatu dengan Kristus yang kudus. Sementara kita banyak dosa. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Iya. Nah, makanya kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus dulu? Karena perjamuan kudus itu adalah kurban. Nah, kurban itu apa tujuannya? Fungsi kurban apa? Untuk mendamaikan Allah dengan kita. Iya, mendamaikan Allah dengan kita melalui penghapusan dosa kan? Dengan kurban itu dosa kita dihapus. Nah, cara menghapus dosa kita gimana? Gimana ya? Maksudnya cara dari kita kan nggak bisa itu. Gini. Tuhan Yesus kan ngajar nih ya. Di dalam kitab Imamat juga kan diajarin. Setiap orang yang berkurban baru dosanya dihapus, betul nggak? Gitu di perjanjian lama. Iya, betul. Nah, di perjanjian baru juga demikian diajarin Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ya, bahwa tubuh dan darah Yesus itu disalibkan untuk apa? Untuk menebus kita. Iya, untuk kurban kan. Nah, makanya kematian Tuhan Yesus itu diberitakan melalui perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus, dosa kita dihapus. Ketika dosa kita dihapus, kita menjadi kudus dong. Iya, betul.
itu disitulah kita menyatu dengan Allah. Makanya kita bergereja tujuannya apa? Ya menghapus dosa tadi, kurban tadi. Itu sebenarnya tujuan kita ke gereja, bukan khotbah. Khotbah itu nggak membuat kamu tumbuh, ya, bukan nyanyi. Bukan itu tujuan kita bergereja. Jadi sebenarnya ke gereja itu cuman butuh ekaristi aja, nggak butuh khotbah, nggak butuh juga nyanyi. Bahkan di dalam kidungan ya, trisagion ya, apa namanya, kita bilang ya, di dalam nyanyian kita itu adalah ayat-ayat Alkitab. Itu sudah jadi khotbah sebenarnya. Nah ini yang banyak gereja itu tidak tahu tujuan dari bergereja apa. Itu yang pertama. Yang kedua bang, kesalahan Oten adalah Oten tidak tahu cara menghapus dosa. Nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu kan Oten menghapus dosa itu lewat apa? Abang juga tadi baru tahu kan? Iya. Iya. Jadi kita itu ke gereja ya untuk menghapus dosa. Karena kita tiap hari berdosa. Nah, kalau dosa kita sudah diampuni, itulah yang dikatakan kurban itu mengadakan pendamaian antara Allah dengan manusia. Itu yang tadi abang bilang. Ya, makasih Kak. Saya izin turun, terima kasih. Ya, sama-sama, Tuhan memberkati. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, ya, Tuhan setia. Percayalah Tuhan Yesus itu selalu setia. Tuhan setia. Tuh kan, mulai panas. Gampang panas teman-teman ya, apalagi yang Kristen gitu. Kita itu nggak pernah gampang panas. Kenapa? Karena kasih itu damai, mendamaikan. Kasih itu sabar. Tadi udah dibuka tuh ayatnya. Kasih itu sabar, murah hati, ya kan? Tidak cemburu. Kamu jangan cemburulah sama Oten. Oten ini baik-baik sama kalian loh. Apa? Tuhan Yesus selalu setia. Iyalah, Tuhan Yesus tuh selalu setia dan sabar. Sampai detik ini dia masih menantikan kita untuk bertobat. Sampai sekarang dia masih menunggu orang-orang itu percaya melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita ini semuanya bekerja di dalam Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan ini akan bekerja ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam hati setiap orang. Jadi kita ini alatnya dan Tuhan Yesus itulah yang bekerja. Jadi alat dengan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama untuk mentobatkan dunia ini. Kekuatan, sumber kedamaian. Tuh, Tuhan Yesus itu sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Hai Kak Karina. Doaku semoga karya firman Tuhan Yesus tergenapi. Pasti digenapi Kak. Kakak gak perlu ngedoain firman Tuhan digenapi. Karena Tuhan itu memang penggenap segala firman. Pasti digenapi sama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, semangat untuk kita semua juga memberitakan firman Tuhan ya. Untuk semua apologet yang dimanapun, yang dia dengan semangat kasih memberitakan firman Tuhan, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang setia. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya. Saatnya segala lutut akan bertelut, lidah mengaku. Ya, itu Filipi 2 ayat 11 itu. Ya. Semua orang yang ada ya, semua yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sumber
masuk Mokondo. Amin, amin, amin. Padahal pemberitaan Injil ini menyelamatkan mereka loh. Ya, begitu mereka masuk ya ke dalam baptisan, mereka itu diselamatkan. Begitu mereka masuk ke dalam tubuh Kristus, masuk ke dalam Yesus Kristus, mereka itu diselamatkan. Tapi mereka mengira ya, pemberitaan Injil ini tuh kayak sesuatu yang menyakitkan. Ya, kenapa mereka memikirkan seperti itu? Pemberitaan tentang salib Yesus itu bagi orang yang binasa ini akan dianggap suatu kebodohan. Ya, kenapa mereka berpikir seperti itu? Ya, karena mereka dalam gelap. Gitu. Makanya kita doakan supaya semoga mereka itu memberi celah sedikit saja di hati mereka. Ya. Memberi celah pada hati mereka sehingga terang itu masuk ke dalam mereka. Terang itu menerangi hati mereka. Gitu. Padahal Injil ini adalah menyelamatkan gitu, tapi mereka nolak. Ya karena itu tadi, iblis tadi menarasikan bahwa Injil itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Nah, iblis ini selalu memanipulasi gitu. Memang pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi orang yang ditentukan binasa. Ada ayatnya itu. Lagu pujian Kak, udah dari betul tidak? Makanya kita bergereja untuk apa? Untuk bersatu dengan Allah. Karena yang mau diselamatkan gereja, bukan gereja yang menyelamatkan, dibalik. Kita yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Begitu sayang. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, kalau kita menceritakan seperti ini kepada RT 6 gak akan percaya. Ya, ini hanya untuk Oten. Makanya kenapa Rasul itu diutus keluar Israel, ya kan? Kenapa yang? Dikunci? Oke. Ya, bentar ya, teman-teman bentar ya. Buka pintu dulu. Stay. Nanggung ya? Oke. Tadi sampai mana? Lupa. Tadi aku buka pintu dulu. Ya. Kak, bukannya Yesus meninggal, apa ini? Ya, bukannya Ekaristi itu mengingat kematian Yesus? Ya. Kita mengingat kematian Yesus sebagai apa? Kita mengingat kematian Yesus sebagai apa? Coba, Kak Hana, kita mengingat kematian Yesus sebagai apa? Oh, gimana kamu? Ingat dia mati, udah gitu? Oh my God. Kita mengingat Yesus sebagai apa? Itu bukan mengingat, menghadirkan kembali. Coba, kita mengingat Yesus sebagai apa? Kurban yang menghapus dosa, tah? Itu? Loh. Gimana? Kamu kira mengingat dia cuma buat nangis-nangis? Yesus itu mati bukan untuk ditangisi. Serius? Emangnya Yesus itu mati supaya apa? Supaya biar kau kasihan gitu? Oh no. Bukan itu tujuan Yesus, tahu nggak Poni? Loh, kamu kenapa nggak sedalam itu memikirkan hal ini? Kamu kira Yesus tuh mau ngapain? Mau bikin drama? Drama ditangisin sama kamu? Diingat-ingat kematiannya? Loh, Musa juga mati. Abraham juga mati. Kalau tujuannya untuk diingat-ingat kematiannya, untuk apa? Ngapain dia harus ke dunia ini? Gitu kan? Betul tidak? Loh, kamu bingung berarti. Nah ini, makanya penting sekali ya
penting sekali khotbah itu isinya yang seperti ini. Nah, ini yang saya bilang, fungsi khotbah itu untuk mengantar kamu kepada Ekaristi. Nah, sementara khotbahnya yang kalian terima khotbah kemakmuran, bukan untuk mengantar kamu kepada Ekaristi. Jadinya seperti inilah. Nah, betul tidak? Sok, mangga. Ya, kalau kalian mau mendengarkan silakan, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini buat yang mau mendengar aja. Kalau tidak mau mendengarkan ya nggak apa-apa. Gitu loh. Emangnya kamu mau ngapain? Salam banget. Memangnya kita mau ngapain? Mengingat Yesus. Maksudnya kalau kita minta ampun dosa secara pribadi tidak perlu Ekaristi? Ya gimana kakak? Kamu bikin dosa cuman ngomong doang, ampun Tuhan. Loh, dosa kamu kan perbuatan. Logis nggak? Kamu misalnya ya mencuri, itu merugikan orang lain. Terus kamu cuma bilang minta ampun. Itu keadilan Tuhan di mana, sayang? Ya kita minta ampun melalui Ekaristi lah, melalui kurban. Musa berdosa juga dia ngasih kurban kalau kamu baca Imamat deh. Ya, Harun berdosa, ya dia menyerahkan kurban. Kamu kira cuma ngomong Tuhan aku berdosa udah? Oh, tidak seperti itu, sayang. Nah, ini salah. Coba, kalau memang dosa diampuni, ya, dengan ngomong doang, Yesus ngapain? Yesus nggak perlu jadi manusia menderita. Itu. Perlu nggak Yesus itu mati? Biar apa kamu? Dia mati. Lihat aja Ayub. Penderitaan Ayub. Saya rasa itu udah cukup membuat kita bertobat. Iya kan? Bukan itu kakak. Serius, kalau kamu doa secara pribadi, dosamu diampuni, itu kamu dapat pemahaman dari mana? Itu tadi ayatnya. Ibrani berapa tadi, Sar? Ya? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nggak ada pengampunan, sayang. Kamu mau lidah kamu bercabang dua, mau lidah kamu sampai mutar-mutar untuk ngomong minta ampun sama Tuhan, nggak akan diampuni. Ibrani 9 ayat 22. Nggak ada, kakak. Jadi kamu ngomong, kamu ngaku dosa kamu dan kamu melakukan kurban nih, Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nggak akan kan? Ini ayat. Ya tanpa Ekaristi tidak ada pengampunan. Sampai kapanpun. Loh, kalau semudah itu ngapain Tuhan Yesus ke dunia ini? Kalau semudah itu ngapain ini nabi-nabi bernubuat? Nggak ada gunanya. Ya kan? Betul tidak? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Ini makanya banyak sekali orang yang tidak paham Alkitab, baca Alkitab, tapi tidak mengerti. Seperti itu. Gimana? Lah, logikanya kan gitu, Kak. Dari dulu, dan hukum Tuhan itu nggak pernah berubah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Makanya kenapa ada bait Allah. Fungsi dari bait Allah itu apa? Untuk kurban. Bait Allah itu ada 3. Ruang Maha Kudus, Ruang Kudus, dan pelataran. Sebelum bait Allah namanya kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu juga begitu. Ada 3 bagian. Ruang Maha Kudus, Ruang Kudus, dan pelataran. Nah, tubuh kamu itu adalah bait Allah. Makanya di bait Allah kurban itu terjadi. Makanya perlu yang namanya darah dan tubuh Kristus ada di dalam bait Allah. Kan betul nggak? Tubuhmu adalah bait Allah. Yesus yang menjadi kurban itu ada di dalam tubuh kamu. Roti dan anggur itu adalah darah dan tubuh Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu lambang.
Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Mengingat dia sebagai kurban. Berarti kita memperbuat kurban itu melalui darah dan tubuh Yesus. Itu. Iya kan? Diajarin tuh caranya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dia ambil cawan, ya, diberikan kepada kita sebagai kurban. Kurban penghapus dosa. Gitu. Oke Kak Endang, Tuhan berkati. Gitu Kak Hana. So, kalau mau ditanya-tanya lagi, makanya saya bilang banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Yesus datang itu, kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya tubuhnya itu menjadi kurban. Ibrani 10 ayat 5. Ya. Ibrani 10 ayat 5. Kepada kurban bakaran, kurban sembelihan engkau tidak berkenan, tetapi engkau menyediakan tubuh. Oke, kita buka ya. Bentar ya. Tap-tap ya teman-teman ya. Ini aku lagi seneng banget mau menjelaskan ini. Ibrani 10 ayat 5. Kalian nanti buka juga di dalam Alkitab. Ya. Nih, ini mantap sekali. Nih, salam. Nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, berarti Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi kurban itu adalah tubuhnya, bukan lagi kurban bakaran. Ayat 11-nya ya. Ayat 6 ya. Sampai ayat 6. Nih, oke. Oke. Oh, jadi ini 10 sampai 5 nih ya. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ayat 11-nya. Ayat 11-nya. Ayat 7-nya. Ya. Ayat 7-nya dikatakan apa? Lalu ia berkata, sungguh aku datang. Oh bukan, udah selesai sampai sini aja. Nih, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Sampai di sini. Ya, jadi ketika dia datang ke dunia, ya, bangsa Israel tidak lagi berkurban dengan domba, dengan sapi, tetapi Kristus itu datang sebagai domba Paskah Allah yang telah disembelih. Ibrani 5 ayat berapa itu? Ya, bukankah domba Paskah Allah telah disembelih? Gitu kakak. Nah, jadi apakah dengan berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus dosa kita diampuni? Enggak. Ini harus saya katakan kepada kalian. Dosa kita hanya bisa dihapus melalui kurban Ekaristi. Tidak dengan minta ampun saja. Nggak bisa sayang. 1 Korintus 5. Nih, ya, dikatakan. Oke. Buanglah lagi. Ini kak. Ya, ayat 7-nya ya. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus juga telah disembelih. Itu. Jadi Kristus itu adalah domba Paskah Allah. Tuh kak, dia disembelih untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tanpa kurban tidak ada pengampunan dosa. Itu menurut Taurat dan menurut Yesus dan menurut para rasul. Ini ajaran dari dulu turun temurun yang tidak pernah tergantikan. Itulah sebabnya kenapa tubuh kita disebut bait Allah, karena kurban itu ada di dalam diri kita.
kita bait Allah. Sehingga bait Allah yang hanya bayang-bayang, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Makanya bait Allah yang dalam bentuk bangunan itu hanya bayang-bayang. Sebab wujudnya ialah Kristus. Kita buka ya. Kolose 2 Kolose 2 ayat 16-17 ya, dikatakan ini. Karena itu janganlah biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari sabat. Ayat 17-nya. Semuanya itu hanyalah bayangan daripada apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi semua ya, di dalam perjanjian lama itu masih bayang-bayang. Dalam Pak Pelukis. Wujudnya itu adalah Kristus. Jadi domba itu hanya bayang-bayang. Bayang-bayang itu kan tidak wujud. Jadi kamu pernah lihat nih bayang-bayang ya. Nih, contoh nih kayak gini. Jadi Taurat itu masih yang ini nih. Nih. Kalau kamu lihat nih bayangan. Tuh kesini lah ya. Nih, kamu lihat ini. Taurat itu ini bayang-bayang. Jadi bait Allah itu bayang-bayang. Domba-domba kurban itu bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Seperti itu. Jadi Taurat itu hanya bayang-bayang. Semuanya itu. Musa itu bayang-bayang. Daud itu bayang-bayang. Wujudnya yang sebenarnya itu adalah Kristus. Makanya sama kan, bayangan dengan ini hampir mirip. Tetapi ini hanya bayangan. Ini tidak benar. Bukan tidak benar ya. Tidak nyata. Ini yang nyata. Kristus itu. Seperti itu. Jadi bagaimana? Iya. Jadi bagaimana cara kita supaya dosanya diampuni? Ya harus dengan kurban. Sembahyang itu tidak menghapus dosa. Seperti yang sembahyang saya lakukan, itu tidak menghapus dosa. Ya. Sujud yang saya lakukan itu tidak menghapus dosa. Enggak menghapus dosa. Karena orang Buddha juga sujud, orang Hindu juga sujud. Itu enggak menghapus dosa. Puasa itu tidak menghapus dosa. Orang itu bantai-bantai itu banyak banget puasanya. Tahu kan yang di orang Hindu apa Buddha? Itu enggak menghapus dosa sayang. Perbuatan baik pun enggak menghapus dosa. Enggak. Hanya kurban. Nggak bisa. Jadi kamu mau ngasih uang 200 juta ke panti asuhan, beramal apapun, itu nggak akan ngapus dosa kamu. Itu tetap ada pada kamu. Nggak akan hilang dosa itu. Karena dosa hanya hilang ketika harus mati. Iya, harus dibakar habis. Makanya kenapa kurban itu harus dibakar habis? Harus mati. Nyawanya harus hilang. Upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Jadi supaya dosa kamu hilang ya harus ada maut, harus ada kematian. Makanya Yesus itu mati. Jadi uangmu itu nggak bisa menghapus dosa. Perbuatan baikmu nggak bisa menghapus dosa. Sujudmu itu nggak bisa menghapus dosa. Ya kan? Nggak bisa, say. Ya misalnya kamu membun-bun, melenyapkan nyawa orang, terus kamu sujud-sujud, hilang gitu dosamu. Ya enggak lah. Mana keadilan Tuhan? Nggak bisa. Bener, ini sangat dalam karya. Dan banyak orang yang tidak tahu. Ini kita bicara keadilan Allah. Keadilan Allah itu seperti itu. Allah itu kudus. Kalau ada setitik, ya itu nggak bisa dia bersatu dengan itu. Bagaimana kita mau menyatu dengan Allah? Sementara kita banyak dosa. Ya kita harus kudus dulu dengan Ekaristi itu. Disitulah kita baru dikuduskan. Begitu. Ya, jadi kalau kalian selama ini berpikir, Tuhan ampuni aku. Enggak akan diampuni. Dosa itu tetap ada. Sampai mati. Enggak akan diampuni. Sampai kamu melakukan Ekaristi atau perjamuan kudus. Makan darah dan tubuh Kristus. Itulah yang bisa menghapus dosa kita. Karena dia sudah menjadi kurban sekali untuk selama-lamanya.
kurban itu berlaku untuk selama-lamanya. Kalau domba itu kan besok misalnya seminggu lagi atau setahun sekali, ya. Nanti kita berdosa lagi. Kenapa? Karena itu enggak memenuhi Taurat. Gitu loh. Domba itu tidak memenuhi Taurat. Jadi begitu dosa bikin lagi, dosa bikin lagi. Artinya dosa itu ya tetap ada, diulang-ulang lagi gitu. Yang memenuhi Taurat itu ya cuman Kristus, karena Yesus datang untuk menggenapi itu. Ya kan? Oh, kalau ada yang mau bertanya, bertanya lagi, silakan. Gak apa-apa. Enak ya Ekaristi tiap minggu. Ke gereja aku aja Bang Tera. Jadi Ekaristi itu, teman-teman ya, Ekaristi itu tidak dilakukan hanya hari Minggu saja. Setiap hari. Di Kisah Para Rasul ayat 40 berapa itu dikatakan ya. Murid-murid itu tiap-tiap hari melakukan Ekaristi. Bayangin, Rasul aja tiap hari. Kenapa? Takut mati dalam dosa. Takut mati dalam dosa. Makanya mereka tiap hari melakukan Ekaristi. Apa ini? Bun, mau ikut Ekaristi di Katolik atau Ortodok tapi nggak mengakui karena Protestan, nggak mengakui apa tuh? Kamu nggak perlu mengakui gereja, kamu perlu mengakui Yesus adalah kurban. Itu aja. Rasul aja tiap hari berkurban. Kenapa? Lah, inilah kenapa kita ini dikatakan diselamatkan. Ngerti nggak arti diselamatkan itu? Tubuh Yesus, panasin lagi aja. Darah dan tubuh Yesus itu menyelamatkan kita. Ya ini. Jadi ketika kita sudah Ekaristi, ya kan, kita sudah kurban, ya kita dosanya dihapus. Innalillahi pun hari ini kita sudah mati dalam Tuhan. Itu, jadi kita tidak ada dosa. Inilah yang dinamakan kita masuk surga. Hapus dosanya. Maka begitu kamu mati ya kamu masuk Firdaus. Itu arti diselamatkan itu. Tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan kita melalui kurban tadi. Kamu kira dia jadi stuntman? Kamu kira dia lagi bikin drama? Bukan. Benar-benar darah dan tubuhnya itu menyelamatkan kita. Dari apa? Dari penghukuman atas dosa kita. Kalau kita berdosa kan kita dihukum. Kalau dosa kita sudah dihapus melalui kurban, ya kita nggak dihukum. Betul nggak? Nah ini logikanya seperti itu. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita dengan cara kurban. Dengan kematiannya kita diselamatkan. Itu. Yesus itu firman-Nya Bapa. Jadi beda Yesus dengan Bapa adalah Allah dengan firman Allah. Kalau sakramen pengakuan dosa itu gimana Bun? Sebelum Ekaristi. Sebelum Ekaristi itu dilakukan itu. Biasanya dilakukan di pelataran, itu sesuai dengan imamat. Jadi ajarannya Otin ya Taurat. Taurat itu nggak ditiadakan. Taurat itu digenapi, diteguhkan. Seperti itu. Nggak nunggu waktu pengangkatan. Pengangkatan apa? Ini pengangkatan apa ya? Langsung masuk surga ya Bun, nggak nunggu pengangkatan. Diangkat apaan kamu? Ya masuk Firdaus itu kan diangkat. Apalagi nih? Diangkat apaan? Diangkat dari mana? Di dalam Lukas 16 kan jelas. Begitu kita mati, roh kita dibawa oleh malaikat ke Firdaus, ke pangkuan Bapak Abraham yang mati di dalam Tuhan. Itu kan sama seperti Lazarus. Matilah orang miskin itu, lalu malaikat membawanya ke Firdaus. Ya kayak gitu nanti kita. Begitu kita mati, malaikat Tuhan Yesus disuruh menjemput kita. Dibawanya ke pangkuan Bapak Abraham. Di situ semua kita dikumpulkan. Rasul-rasul udah di situ.
pendahulu-pendahulu kita sudah di situ semua. Satu gereja kita. Satu tubuh Kristus. Mereka adalah tubuh Kristus yang sulung, yang sudah selamat. Kita nanti juga mati seperti itu. Kamu mau diangkatkan kemana? Nah, setelah Yesus datang ya, setelah misalnya kita udah mati semua nih ya, Yesus datang ke dunia. Ya, dia mengalahkan iblis, mengalahkan kematian. Dia kan sudah mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, menghapus dosa dunia. Nah, kita semua, kamu buka Yehezkiel 37. Kita semua nanti tubuh kita yang udah mati ini, tulang-tulang kita ya, itu disatukan. Kamu buka Yehezkiel 37 dari ayat 1 sampai 13. Baca. Buka. Catat dulu atau kamu mau buka. Ya, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus itu menyatukan tulang-tulang kita. Lalu diberinya daging, dibalut dengan daging. Ini kita diciptakan. Diberinya daging, ditumbuhkan urat-urat. Lalu roh kita yang ada di Firdaus itu disatukan dengan tubuh kita dan dibangkitkan sama seperti Kristus, diubahkan menjadi tubuh Kristus. Seperti itu. Yehezkiel 37 dari ayat 1 Kak Yunika. Baca. Seperti itu kebangkitan kita. Yehezkiel 37 dari ayat 1. Perlu kita buka ya. Nih. Itu. Oke, sebelum kita ke situ ya, kita buka dulu ya Lukas 16. Biar kamu tahu nanti kematian kita seperti apa. Kita ini udah diberitakan kematian itu seperti apa. Di dunia orang mati kita seperti apa. Ini loh ayatnya. Kamu gak pernah baca kah? Sabar. Nih, kita buka. Ya, dengarkan baik-baik. Baca bun. Kamu baca kok aku. Aku tiap hari baca. Kamu gak pernah baca. Malas sekali. Maunya duduk di gereja, duduk dengar aja. Masa katanya hamba Tuhan kayak gitu, pelayan Tuhan kayak gitu. Malas kau. Gitu ngarep sorga kau. Nggak beres. Nah, nggak beres kalian itu. Serius. Apa yang kalian lakukan? Nih. Kau buka Alkitab kau. Nih ya. Ini kematian tuh seperti ini. Ya. Oke, kita mulai dari sini. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu. Orang miskin itu namanya Lazarus. Orang kaya yang berbaju ungu. Orang miskin dinamakan Lazarus. Nih, Lazarus. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dilihatnya Bapak Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru. Nah, ini dia kesakitan ini. Menderita dalam nyala api. Tuh. Kenapa? Karena dia nggak pernah ekaristi. Nih, menderita. Mati dalam dosa, bukan mati dalam Tuhan. Sedih ya bun? Banget. Oke. Ini kan, tadi udah saya bilang, dia di Firdaus. Ini alam penantian. Nah, kalau kalian tidak mati di dalam Tuhan, tidak mati dalam perjamuan, nih, ini nih. Seperti inilah hidup kalian. Rasakan. Gua takut-takutin lo. Biar lo tobat. Habisnya lo nggak tobat-tobat sih. Yehezkiel. Mana Yehezkiel? Yeremia. Nih. Iya. Kalian selalu indah-indah kan? Kali ini kalian harus tahu kenyataannya. Ya, ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Inilah dunia orang mati. Oke, ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Dan sungguh jumlahnya sangat banyak ya. Ia berfirman, "Hai anak manusia." Siapa manusia? Yesus. Ini, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya. Nafas itu pun masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Tahu nggak bala tentara ini? Ini malaikat. Makanya kita hidup dikatakan seperti malaikat ini. Kamu ini nggak pernah baca Alkitab sih. Yang dibaca motivasi mulu, jadi kaya mulu, sakit hati mulu. Udah, jangan kaget. Itu memang seperti itu, kebangkitan itu udah nyata. Jadi besok-besok jangan dengarkan motivasi. Ingat itu kematian kau. Lukas 16 itu menjadi tolok ukur kita semua.
Karena itu bukti dari kematian dan kebangkitan itu. Lazarus dan orang kaya itu menjadi bukti seperti apa kita mati nanti. Ya? Untuk apa Lazarus dibangkitkan? Kau kira buat menyenangkan hatinya si Maria Magdalena, saudaranya si Lazarus? Bukan. Kau kira untuk apa Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Show off. Yesus mau menunjukkan, gue keren nih gitu. Enggak, dia mau membuktikan seperti itu. Selain dia menunjukkan kekerenannya, dia mau membuktikan. Yehezkiel 37 tadi, Yehezkiel 37 tadi digenapi. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ya, ayatnya seperti ini. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Mana itu ayatnya? Markus berapa itu? Ya, harus digenapi. Itu. Jadi ngapain Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus? Yang kok kiranya dia mau keren-kerenan mujizat? Dari dulu juga orang Israel udah ngelihat mujizat. B aja. Tetap aja orang Israel mendekat dengan mulutnya tapi hatinya jauh. Ya, Yesaya 29 ayat 13. Ya. Dengan mulutnya bangsa ini mendekat kepadaku tapi hatinya menjauh. Ya kan? Kukira mau ngapain Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus? Mau membuktikan adanya kebangkitan. Kebangkitan itu dikatakan ya, kebangkitan Israel. Kamu, saya, semua orang yang menerima Yesus, itu namanya Israel. Itu. Bangsa pilihan Allah itu kamu, gereja. Kamu kira yang di sana? Bukan. Itu antikris. Yang di sana, itu antikris, sayang. Mereka nggak nerima Yesus. Jadi besok-besok jangan kau bangga sama orang itu. Ngerti kamu? Jangan bawa-bawa lagi nih benderanya nih. Ngaco. Ada pula Oten bawa bendera-bendera orang. Sama kok kayak RT 6 bawa bendera negara orang. Ada ku tengok apologet kayak gitu juga. Mau ketawa aku. Itu antikris, sayang. Antikris itu. Jangan kau ikutin itu. Ya, kamu mau tahu Israel itu mana? Matius 21 ayat 43. Biar kamu tahu, kamu Israel, bukan Ono. Kamu ini udah dibilang kamu Israel keturunan Abraham, malah nunjuk yang lain. Ini akibat kamu tuh masih gelap. Kamu ahli warisnya malah yang sono kamu bilang. Matius berapa tadi? Udah lupa ingatan aku. 12 ayat 43. Banyak kali ayat di otakku ini. Pening aku. Matius berapa tadi ya? Lupa. Ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah. Di mana itu ayatnya tuh? Ayatnya seperti itu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ya, Matius berapa itu? Kerajaan Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43 tuh. Nih, kamu baca tuh ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah itu Israel, diambil. Matius. Makanya kok kira Israel mana? Kamu Israel. Kamu. Gereja itu Israel. Ya. Kamu anak CEO kok malah nunjuk orang lain sebagai anak CEO. Kamu gereja.
Oke. Ayat 43. Anak CEO yang nggak tahu dia anak di CEO. Israel rohani. Ini rohani nggak? Ih, kesel pula aku nengok kau. Israel rohani. Emangnya kamu roh? Kamu itu manusia. Nyata. Israel rohani gimana? Israel itu artinya bangsa pilihan. Kamu. Kok kamu pula rohani? Nyata. Kau roh halus emang. Ngarang kau. Tuyul. Tuh gimana kamu ini? Dikasih logika kamu alegori. Ini. Agak lain kau ya. Sebab itu, aku, kata Tuhan Yesus nih ya, berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini Israel. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Ini. Kau ngapain kau pakai bendera antikris? Kamu Israel. Kamu. Siapa pula? Mana ya yang Galatia berapa itu? Kamu, jikalau kamu, bukan marah, aku nggak marah. Memang kayak gini stylenya, biar biji mata kau kebuka. Kau kalau lembek-lembek, kau kira ayam. Kau memang harus dikerasin kau. Kebanyakan tidur kau. Gara-gara nyaman kali kursi kau. Ini ada AC-nya lagi tidur kau. Apa yang kau dengar? Aneh tuh. Apa tadi ayatnya? Dan kamu jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu semua adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Galatia 3 ayat 28 sampai 29 ya. Aku ya. Makanya aku bilang kalian ini entah ngapain. Baca Alkitab cuman yang dibaca Alkitabnya itu cuman Amsal ya, kata-kata motivasi. Ya kan? Tuh kan? Apa tuh? Yohanes 3:16. Kebanyakan baper. Itulah kamu. Dalam hal ini kalianlah sendiri nilai. Nih. Kamu tuh terlalu lama dibuai dengan filsafat kosong ya. Dalam hal ini tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Berarti nggak ada Indo, nggak ada Kamboja. Tidak ada hamba atau tidak ada orang mereka. Tidak ada laki-laki perempuan. Karena kamu semua ya adalah satu di dalam Kristus. Nah, kamu harus di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kamu itu Israel, kamu lagi dan rindu lagi. Udah sini paham? Kamu itu bangsa pilihan itu. Kamu adalah anak cucu Adam yang banyaknya sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Kau. Janji Tuhan sama Abraham apa? Keturunan kan? Kau. Iya saya. Iya Pak Mario. Iya Koko. Koko enak rendangnya. Aku tadi udah live, udah review. Kau kemana aja? Nanti ku posting ya. Cici. Bagus. Thank you yo. Enak. Lu kenapa nggak ngirimin gua sedus ke Kamboja? Endul, rendangnya endul, tak kendul, semuanya endul. Oke. Tuh, kalian beli ya rendang si Boma. Kalian tengok tuh.
Ya, enak rasanya tuh Kak Ituil aja udah bilang enak. Tiboma. Udah pesen Bun, thank you Kak Sari. Tuh ya. Kalian pesen itu di TikTok ada, di toko oren ada, di toko ijo ada, di toko kelontong, toko juseng, toko besi ada semuanya. Kok tadi ada yang nanya kok, gimana kalau ke Bali? Aman kakak, ini ke Kamboja aja enak. Ke Kamboja. Apa? Jangan deh, jangan. Ini halal ya teman-teman, ini halal ya. Ada yang request gini kok, bisa nggak daging bebong katanya? Oh tidak bisa, tidak tahu saya. Itu ownernya, CEO-nya aku tanya, no ownernya tuh, ownernya yang tahu. Aku itu cuman bagian sponsorin aja, miklanin aja. Oke, ini net naga baru ngerti Bun. Iya, jadi kamu itu adalah keturunan Abraham. Saya, Ko Mario, Kak Whitner, Kak Winter, Agatha Galis Lurus, Bang Baraga, semuanya ini, kamu itu keturunannya Abraham. Karena kamu sudah disatukan oleh Kristus, kamu sudah di dalam Kristus. Kristus yang adalah keturunan Abraham, ya kita semua yang ada di dalam Kristus. Begitu. Jadi jangan lagi kau tunjuk antikris sebagai Israel. Kita semua ini Kak Junita, ya. Kita Kak Game, semua kita ini. Jadi jangan lagi kau tunjuk-tunjuk orang lain. Coba kamu bayangin, ketika Tuhan Yesus itu berjanji kepada Abraham keturunannya sebanyak pasir di laut, bisa kau hitung itu? Sebanyak bintang di langit bisa kau hitung itu? Nah, itu. Jadi ada begitu banyak yang menerima Kristus ya, dari abad pertama sampai sekarang. Kira-kira bisa kau hitung berapa jumlahnya? Nah, ini kumpulan meriah. Kumpulan yang sangat banyak. Inilah gereja yang sulung. Kita ini gereja yang bungsu. Gereja yang sulung itu adalah orang-orang dari zamannya Yesus ke perjanjian lama sampai ke Adam. Gereja yang bungsu, ya, kita ini adalah dari mulai pemberitaan para rasul. Itu. Kita ini adalah anak cucu Abraham. Oke, semua yang menerima Kristus menjadi cucunya Abraham. Oke ya, paham ya? Aku enggak lah. Kalau kamu enggak, ya kamu harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak cucu Abraham, ya kamu bukan bangsa yang diberkati Allah, dan kamu tidak akan selamat. Tidak ada yang selamat. Ya, kenapa? Ada ayatnya. Sebab bukan malaikat-malaikat yang dikasihi Allah, tetapi keturunan Abraham. Ya, ayatnya itu di Ibrani. Ayat sebab bukan malaikat yang dikasihi Allah, tapi keturunan Abraham. Loh, kalau kamu bukan keturunan Abraham, ya kamu gak selamat. Ya, Ibrani 2 ayat 16. Ibrani 2 ayat 16. Lah kamu akan binasa. Ya, nih. Loh. Ini. Ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Yang Allah kasihi itu hanya keturunan Abraham. Jadi yang diselamatkan sama Allah itu adalah keturunan Abraham. Kalau kamu bukan keturunan Abraham, ya kamu nggak selamat. Lalu bagaimana Bunda yang sebelum Bapak Abraham, Bunda? Loh, Yesus itu sudah mengangkat mereka. Makanya kenapa dia mati ke dunia orang mati, turun ke dunia orang mati, mau mengasihi mereka, menyelamatkan mereka semua, sudah diangkat semua ke Firdaus. Sama tangan Yesus sendiri. Oleh Yesus itu sendiri. Makanya Yesus itu adalah penyelamat kita. Nggak ada yang lain. Begitu.
Jadi aku nggak keturunan Abraham, ya kamu binasa. Tadi udah kita buka Lukas 16. Ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya, itu semuanya akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Apakah orang Kristen mengakui perubahan nama Abraham menjadi Ibrahim? Abraham nggak pernah ganti nama. Masalahnya Abraham nggak pernah ngomong, aku mau ganti nama, bikin nasi kuning atau bikin bubur merah, bubur putih. Lah gimana orang Abrahamnya sendiri nggak pernah ganti nama? Dia cuma diganti namanya sama Allah itu ya, dari Abram ke Abraham. Dari Abram ke Abraham, itu sudah kapan jadi Ibrahim? Gak ada ganti nama. Nah, kalau ini Kak, kita bicara Ibrahim. Ya, ini mungkin perubahan fonem. Ya, karena orang Kristen di Arab juga mengatakan Ibrahim. Ya, tapi apakah Abraham yang adalah di dalam kitab suci sebelah? Ya bukan. Abraham yang di dalam Tauratnya Musa. Itu. Abraham di kitab suci orang lain kita nggak kenal. Soalnya Abraham di kitab suci lain bapaknya Azar. Sementara Abraham itu nama bapaknya Tera. Tuh, kita lihat ya QS ya. Nih. Ibrahim. Ini udah jelas salah nih. Nih ya. Al-An'am ayat 74. Al-An'am 74. Nih, mohon maaf ya, jadi jangan disama-samain lagi. Ya, terutama ini ya, Pak Felix Show. Jangan kau sama-samakan itu. Abraham dengan Ibrahim salah. Nih. Beda. Nih. Ya. Nih. Ya, jadi ini nih ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, cok. Nama bapak dia Azar. Saya nggak tahu itu. Ya, siapa. Nah, kalau dalam Alkitab jelas nama bapak Abraham, bapaknya dari Abraham itu adalah Terajana. Itu beda saya, beda. Udah ya, jadi dari situ nggak usah disama-samain, bapaknya udah beda. Kalau sudah beda, udah beda cerita, beda riwayat, beda silsilah, nggak ada sama sekali. Abraham, nih. Ya, kamu bisa buka Kejadian 11 ayat 26 sampai 27. Ya. Kejadian 11 ayat 26. Nih. Ini jadi jauh. Ya, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran ini. Ya, nama bapaknya Abraham itu Terah. Ya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham. Nah, ini. Udah nggak ada lagi cerita. Jadi udah beda. Ya, makanya Abraham di dalam iman kita, Abraham itu nggak pernah dibakar di api terus ditiup-tiup sama cicak. Nggak pernah bapak Abraham itu dibakar. Terus yang ngebakarnya itu, yang niup-niupnya itu cicak. Waktu Abraham dibakar tadi, ditiup cicak. Cemana itu kisah apa itu? Agak pernah tahu aku itu. Nggak ada. Kalian pernah nengok itu? Aku sih nggak tahu ya. Nggak paham aku. Oke, itu. Jadi udah beda ya. Kayak TV One memang beda. Ya, jadi bapak Abraham ya, itu Abram ya, Abram. Setelah dia diberkati sama Tuhan, namanya jadi Abraham. Tuh. Udah, paham kalian? Cemana cicak niup bon? Mungkin cicaknya cicak lodon segede gua.
jadi cicak lodon namanya. Cicak dimodif mulut menjadi kipas angin. Bisa jadi? Ya apa yang mustahil? Ya gitulah, mana aku tahu. Ya sudahlah ya. Terajana, Terajana. Selesaikan dulu WL ku ini, mau tutup rumahku, mau mandi lah, aku belum mandi. Apa ini Ferdinand? Harimau berdin jadi kucing. Cicak rowo itu tanaman. Nggak ada itu. Cicak bambel, enggak, cicak lodon. Kalian tahu kan ada yang namanya paus megalodon. Nah ini cicak megalodon. Masa Tera keajar, aku pun nggak tahu, makanya itulah cicak beranak buahnya, jangan salah lah. Kalian tahu nggak? Aku punya satu keahlian. Aku bisa menggambar naga dalam 1 detik. Percaya nggak kalian? Bisa loh. Aku ini punya. Tunggu. Serius? Aku bisa menggambar dinosaurus dalam 1 detik. Mau aku buktiin nggak? Aku udah siap nih. Bisa. Percaya nggak kalian? Bisa. Nih, aku tunjukin ya. Kalau aku udah gambar, coba bun ya. Kalau aku udah gambar, kalian harus selesaikan WL aku ya. Nih. Oke. Hitung. Dalam 1 detik aku bisa gambar naga. Bentar. Ini apa? Ini apa namanya? Apa sih namanya ini? Ini tuh apa? Lip liner ya. Nih ya. Cacing tuh, tak bentar. Tuh. Gambar naga ini. Ini gambar naga. Kenapa? Itu gambar naga itu. Ini gambar naga. Itu gambar naga, serius. Dalam bentuk telur. Kan? Jago kan? Bayangin. 1 detik aku bikin naga, gambar naga. Itu di dalam telur itu ada naga. Serius kalian? Itulah, keren kan? Jago aku kan? Jago. Aku gambar manusia juga lebih gampang. 2 detik aku gambar manusia. Si game. Di mana kalian nengok ada perempuan kayak aku selain cantik, multi talentan, ya kan? Gimana? Bagus kan? Salam kali uang. Iyalah, kurang gimana? Bagus itu. Jadi kalau nanti misalnya kalian punya anak, mami, guruku nyuruh aku gambar naga, gambarkan itu langsung, dalam bentuk telur. Kalian juga bisa gambar ayam dalam bentuk telur, gambar cicak dalam bentuk telur, bisa. Iya, pokoknya yang ada telur. Bisa. Gambar malaikat pun kalau itu berat ya, kalau itu jangan kau tanya aku, agak-agak berat yang itu. Tapi Rasul Lukas menggambarkan malaikat tuh ada gambarnya. Terima kasih ya inspirasinya, yoi.
Gambar Ripa Bun ada di galeriku. Gambar batu hitam, batu aki itu. Ya, cicak lagi. Bun, bisa lihat malaikat nggak? Bisa? Bisa, kan udah digambarkan malaikat. Jadi kalau ada yang bilang nggak bisa melihat malaikat, berarti kamu nggak pernah lihat gambarnya lah. Ada, malaikat Mikael itu ada. Nih, ya, kerubim, serafim, lu udah ada kok digambarkan itu di dalam Yesaya. Nih, lu kamu kemana aja? Gambar Trons itu juga ada. Ya, gambar Mikael. Wah, ada kali saya. Nih. Nih, gambar malaikat Mikael. Nih, gambar malaikat Mikael tuh ini. Nih. Banyak gambar-gambarnya. Ini karena Rasul itu sudah melihatnya, makanya bisa digambar. Nah, seperti ini. Nih ya, kalian mau tahu lagi nih gambar kerubim. Sabar ya. Sabar, nih banyak banget sebenarnya. Malaikat itu macam-macam. Ya. Gambar kerubim bersayap 6. Ini kan di dalam Alkitab dikatakan bersayap 6. Nih. Loh, ini ada ayat Alkitab ini. Nih. Nih, kerub itu seperti ini. Nih, ya, 2 menutupi tubuhnya, 2 untuk terbang, ya, 2 menutup kakinya. Nih gambar kerub itu seperti ini, ya, ada matanya, nih, seperti ini. Nah ini udah digambarkan ini di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab tuh ada kalian boleh cari, ya. Nih, kerubim bersayap 6 di ayat kita orang rasul-rasul dan nabi-nabi itu Yesaya 6 ayat 2. Yesaya 6 ayat 2 sampai 6. Ya, menggambarkan serafim ya. Yesaya 6. Ini serafim ya. Serafim itu bersayap 6, kerubim itu bersayap 4. Ya. Dikatakan mereka adalah makhluk surgawi yang melayani di tahta Allah. Terus Yehezkiel 10 ayat 26, Yehezkiel 1 ayat 4 sampai 11, di Keluaran 25 ayat 20, ya kan? Itu juga dikatakan adalah serafim. Serafim. Seperti itu. Makanya kenapa kita itu kalau memberi hormat kan kita seperti malaikat. Makanya kita itu menyembah Allah itu seperti ini. Seperti serafim tadi itu. Makanya coba kalian masuk ke gereja ortodoks. Kami itu kalau memberi penghormatan kepada imam kami itu seperti ini. Membungkuk seperti itu dengan tangan. Dan ketika kita menerima ekaristi pun seperti ini. Seperti ini, menerima. Kalau kalian pernah lihat video aku gini. Seperti itu. Jadi kita bersujud itu sama seperti malaikat. Karena kita ini kan dikatakan seperti malaikat. Gitu. Kita menggambarkan malaikat. Kita yang secara rahasia menggambarkan kerubim, mengidungkan kidung Trisuci kepada Sang Tritunggal yang memberi hidup. Kak Agatha, kenapa umat sebelah tertawa ayat roh Allah melayang, mencengkrami? Ya kan, ini bumi itu kan bulat.
dia mengerami seperti telur. Makanya kenapa Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati. Dia mengerami telurnya itu. Bumi itu seperti itu. Nah, jadi Roh Allah itu melingkupi langit, bumi ini, air dan tanah itu. Sehingga ketika Allah berfirman, ya, yang sudah ada udara di situ. Makanya kenapa hanya di bumi ada udara, sayang. Secara sains pun ini bisa dibuktikan. Kita bernapas, menghirup udara kan. Nah, Roh Allah itu adalah udara. Roh Allah itu adalah nafas. Makanya di tanah ada udara. Makanya di air ada udara. Di atas langit, di permukaan bumi, bukan di atas langit, di permukaan bumi itu ada udara. Karena Roh Allah dan saintis membuktikan di Jupiter itu nggak ada udara. Karena tidak ada nafas Allah di situ. Tidak ada Roh Allah di situ. Makanya tidak akan ada kehidupan dimanapun. Jadi kalau ada teori yang mengatakan ya, ada kehidupan di luar dari bumi, cari. Nggak akan ada. Karena Roh Allah hanya melingkupi bumi. Langit dan bumi. Makanya ada burung itu berterbangan di udara. Karena ada Roh Allah di situ. Di atas daripada tempat burung-burung itu, kesananya itu udah nggak ada lagi udara. Kecuali kamu bawa udara, tabung oksigen. Makanya kenapa orang yang ke bulan sana bawa oksigen? Kenapa? Di sana nggak ada udara. Karena Allah tidak pernah melingkupi bulan. Dia hanya melingkupi langit dan bumi. Ini tuh bisa dijelaskan secara sains. Kamu ya kayak orang-orang yang menjelajah Milky Way, black hole. Kalian cari dimanapun nggak ada udara di situ. Selain kalian ngambil udara, bawa udara ke sana. Ini membuktikan bahwa di matahari itu nggak ada kehidupan. Di Merkurius, di Venus, selain langit dan bumi ini tidak ada kehidupan. Jadi kalau mereka ketawa, ya mereka menertawakan kebodohannya. Seperti itu. Paham? Nah, makanya penting sekali bagi kita itu mengerti apa yang dimaksud dengan Kejadian 1 ayat 2. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Ya, kosong, gelap gulita melingkupi samudra raya. Ya, Roh Allah melingkupi, melayang di atas permukaan air. Nah, berarti ada di atas permukaan air dan dia melingkupi sampai ke dalam. Gitu. Lalu dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Nah, seperti itu. Ya kan? Sudah. Kenapa mereka tertawa? Ya karena Allah mereka nggak punya roh. Makanya dia nggak bisa ngasih hidup. Makanya bumi ini tidak dia yang ciptakan. Ini ya, jadi Kejadian 1 ayat 2 membuktikan bahwa Tuhannya itu tidak menciptakan bumi ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa udara itu ada di langit, ada di air, ada di tanah. Karena dia tidak pernah tahu cara penciptaan. Ya inilah yang kita sebut sebagai iblis. Iblis yang menyamar jadi Allah. Iblis yang melabeli dirinya Allah. Waktu ditanya penciptaan, dia tidak tahu. Kenapa? Ya karena dia belum diciptakan di situ. Ya, karena Allah yang asli yang tahu menjelaskan penciptaan ini. Gitu. Karena bumilah makanya ada matahari, karena bumilah ada benda-benda penerang, ada bulan. Coba kamu baca itu. Hari yang keempat. Ya. Kejadian 1 ayat berapa itu? Ya. Dari mulai penciptaan langit dan bumi, jadi dari langit dan bumi lah, makanya semua yang lainnya ini ada. Begitu ya. Allah jadilah benda-benda penerang untuk menentukan hari-hari, tahun-tahun, dan masa-masa yang tetap. Nah itu benda-benda penerang juga diciptakan. Ada tuh kejadian berapa tuh? Kejadian 1 ayat berapa? Aduh Alkitab gue udah. Yang minta Alkitab yang satu lagi yang ini udah sobek. Nggak ada Kejadian 1, innalillahi. Alkitabmu, pinjam Alkitabmu dong. Alkitabku rusak. Ada 2 korban ini. Kalian kalau mau, thank you.
Ya. Nih, makanya baca. Baca. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ini benda penerang yang memisahkan siang dan malam apa? Yang menandakan malam bulan, yang menandakan siang matahari. Tuh. Allah KW mah mana tahu ini. Ya. Untuk memisahkan siang dan malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda ini menerangi bumi. Ya kan? Jadi matahari itu di penciptaan kedua, bumi duluan. Oke, ini udah ayat 15 ya. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam. Nah, bulan itu malam, untuk menguasai malam itu yang kecil, yang besar matahari menguasai siang. Allah KW mana tahu? Allah KW mana tahu ada planet lain? Allah KW mana tahu ini? Taunya udah ada aja. Gitu kan? Ya. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Siap Bang Santoso, Tuhan memberkati. Oh, mau nge-gym. Sehat-sehat ya Bang Santoso ya. Ya. Ini. Dan dia juga menciptakan bintang-bintang. Nah, mana ngerti dia penciptaan? Seperti itu. Bumi aja dibilang datar. Nah, kenapa? Karena bumi itu bulat seperti telur. Bumi itu seperti telur. Bundar ya. Kita bilang bundar. Kalian kalau lihat itu tuh. Kayak bundar. Ya makanya kenapa roh Allah itu melingkupi. Seperti itu. Ngerti? Oke. Sudah. Mudah-mudahan paham. Ini makanya ketika Yesus dibaptis hari apa namanya Teofani atau Epipani di pembaptisan Tuhan Yesus, kenapa Roh Kudus itu seperti burung merpati, ya kan? Seperti, tahu kan? Seperti burung merpati. Ketika langit terbuka, suara Bapa terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Roh Kudus itu tampak seperti merpati. Nah, merpati itu begitu, mengerami, mencengkerami bumi itu. Nah, itulah yang dimaksud Roh Allah, bukan melayang-layang ya, melingkupi samudra raya. Gitu. Yesus sudah mati ya Kak. Kamu menghina kitab sucimu dong. Kok ada sih? Kalau kamu bilang Yesus sudah mati ya Kak. Loh, berarti kamu mengatakan kitab sucimu dusta gitu Putra. Kitab sucimu nggak bilang gitu. Jadi mana yang kamu pilih yang benar? Pendusta atau yang benar? Ya, ini memang benar. Kalau kamu udah tahu kebenaran bahwa Yesus mati, berarti kau tanyalah itu, siapa pendusta itu. Besok-besok keluar kau dari sana. Ya kan? Baguslah. Akhirnya kau mengakui dia mati. Dengan kamu mengakui Yesus mati, ya kamu mengakui juga yang sebelah pendusta. Apakah pendusta itu? Iblis. Iblis adalah bapa segala dusta, makanya dia suka berdusta. Yang mati dibilangnya nggak mati. Ya lah. Kalau dia sudah benar-benar yakin Yesus mati, berarti yang sana dusta, otomatis romantis. Ya oke lah. Thank you ya teman-teman ya. Aku mau maem dulu, lapar. Mau makan rendangnya Koko lagi. Ya, kalian harus beli ya rendangnya Koko. Nama rendangnya Siboma.
Kalian cari aja, ada akunnya di TikTok ya. Beneran enak nggak tak? Enak lah. Yang minta sini yang minta yang rendangnya, lihat sini yang. Rendangnya kamu angetin nggak? Udah. Sini nih. Gue dari tadi makan. Gitu live gue makan, coy. Nah. Cara banyak banget. Dan gue dari kemarin makan rendang 3 kali sehari, makan rendang dengan nasi anget. Lembut banget, coy. Ya. Lu gak effort banget tau gak? Ya effortless banget. Ya. Ini pakai tangan gua. Ambil awet. Set. Rendangnya rendang banget dan ini nggak pakai MSG ya. Tuh, bumbunya banyak banget. Ini udah dimakan sama laki gua. Dan satu pack kebanyakan. Lihat piring gua segede. Ini sapi. Ini halal. Halalan toiba. Keranjang kuningnya mana bunda? Gimana nih kok? Lu harus endorse gua kok. Penonton gua pada mau beli kok. Gimana nih kok? Lu harus endorse gua. Masalahnya mereka enak cok. Gua mau dikirimin satu terus gua mau ke Kamboja. Enak banget. Ayamnya udah habis, rendangnya dikasih gua 4 pack. Aduh ya Allah ya Tuhan, lu cuman butuh nasi sama kerupuk say. Udah sama timun lah ya, biar nggak terlalu berlemah ini. Sisanya kalau tetangga lu lewat lu nggak akan anggap, kenapa terlalu endul lah. Pokoknya buat nenek-nenek bisa ya dimakan ya, karena lembut banget. Banyak ini lembut seriusan, dan dagingnya bukan daging asal-asalan ya. Daging rendang. Endul lah pokoknya. Yang minta nasi dong. Pokoknya kalian beli ya si Boma. Tadi udah gue tunjukin. Bikin ngiler bun, asli lu nggak usah masak repot-repot buat dapet rendang yang endul ya. Ini tuh cita rasa kayak rendang buatan rumah, dan tapi tuh rendang beneran. Ini kayaknya kelapa semua ya. Ini asli cok. Ini bukan kalio ya. Ini rendang, beneran rendang. Laki gua sampai nambah coy. Oh ya Allah, habis ini. Ini karena kita anak gym ya, jadi satu itu bisa cuman sekali makan berdua ya. Kalau lu nggak anak gym, kayaknya lu nggak butuh banyak protein ya. Jadi ini tuh kayak bisa 3-4 orang nggak sih kok? Halo, banyak, halusan banyak. Banyak say. Gua kemarin itu cuma sekali makan berdua. Karena kita memang butuh protein itu 2 kali lipat dari berat badan karena kita nge-gym. Buat anak bisa. Ya. Ini soalnya nggak usah dicampurin tadi bubuk cabenya. Ya, ini tuh masih sopan banget. Pedesnya tuh nggak yang gimana-gimana. Nggak pedes lah. Kamu udah baca kartunya tak? Udah entah kemana pun kok. Soalnya rendangnya udah habis. Gue makan 1 hari. Gue udah lama gak makan rendang. Di Kamboja gak ada rendang kok. Endul. Tambahin telur. Enak lah pokoknya. Ini tuh kayak rendang buatan rumah. Nggak pakai MSG ya kok ya. Soalnya gue tidak merasakan gurih-gurih MSG, dan ini beneran gurih dari kelapa
kelapa, beneran santannya nih, bumbunya, sama dari dagingnya. Nggak ada micin saya. Enak, enak. Beli. Nggak, ini nggak pakai micin. Enak. Anjol. Ya Allah. Enak. Dagingnya beneran daging. Tuh bumbunya banyak banget. Lapet lah. Beli bang, beli bang. Namanya si Boma. Lo cari di TikTok ada. Ada. Di situ ada keranjang kuning. Gua belum resmi di endorse. Jadi gua nggak ada keranjang kuning. Lu harus nge-endorse gua Koko. Soalnya ini rekomen ya. Rekomen, serius. Kalian kalau nggak nyobain. Nah, ini Ko Mario ya. Terinspirasi dari masakan emaknya. Dia kangen sama emaknya. Nah, kebetulan gue juga kangen emak gue. Masalahnya emak gue kan nggak pernah masak rendang ya. Tapi emaknya Ko Mario ini mewakili emak-emak di seluruh dunia. Rendang itu makanan terenak say di dunia. Akunya rendang si Boma nih. Nih. Yang tadi warna-warni noh. Bungkusnya udah kemana lagi? Aduh kurang Koko. Ayamnya enak. Aduh enak, semuanya enak. Apalagi itu tunjangnya itu yang paling enak sih menurut gue ya. Semuanya enak. Lu beli. Kemakan bungkusnya sama gue daripada rugi. Enak lah pokoknya. Kalian beli ya si Boma nih. Kalian beli di toko ijo, di TikTok ada kayaknya banyak lagi promo deh itu. Ini mah menurut gue ya murah banget. Sekitar 60-an ya. 60 ribuan. Lu bisa makan buat bertiga, berempat. Enak lah. Kalian beli. Ayamnya juga enak. Ayamnya yang tadi sampai tulangnya lepas-lepas tuh. Beli ya. Teman-teman semuanya ya. Nih udah dicari nih. Kok tinggal segini kok? Nih. Dia ini ya ingredientnya chicken, coconut milk, and Indonesian spices. Bumbunya rendang si Boma. Udah hilang setengah kepalanya waktu gua sobek. Aduh pokoknya enak say. Enak lah pokoknya lah. Udah habis. Soalnya dagingnya lembut. Halal. Ini halal. Sapi, tunjang, sama ayam. Enak loh. Beli. Bang Messi beli si Boma. Mantul, tunjangnya paling mantul. Ya. Nimbun karbo tak? Nggak ada. Ini diproses semua jadi otot. Ya. Nggak usah takut. Protein itu, nih gue kasih tahu ya. Daging itu adalah sumber protein dan kita itu butuh yang namanya protein. Ya. Orang di Konoha, orang Indonesia itu paling sedikit mengkonsumsi protein. Protein ini untuk membangun tubuh, untuk kecerdasan juga. Lu kalau kurang protein kan on ya, betul nggak? Nah, ini tuh dimasukin. Dia ini kan kemasannya itu aluminium foil, ya, udah aluminium foil ya, udah. Itu lu cuman rendem aja di air panas, ya. Kalau lu punya microwave, pakai microwave. Gue sih pakai microwave ya. Enak, jadi anget.
jangan langsung kayak dipanasin di panci. Nggak usah, kayak orang kampung. Jadi pas sama wadahnya apa bungkusnya itu belum lu buka, lu celupin aja di air mendidih 15 menit. Kenyang anjing. Enak soalnya dari tadi gue nyemilin ini. Nah, nih kemasannya tuh kayak gini. Ini aman banget nih. Jadi lu tinggal celupin di air panas. Jadi dah tuh. Udah lu nggak usah masak. Ya lu kayak orang susah masak. Mending kalau mau cuci piring nggak usah masak. Beli aja. Nggak repot. Ya kan? Lu kalau masak juga belum tentu enak masakan lo. Mendingan beli. Kayak gua nih beli. Enggak deh, gratis. Suami suka nggak tak? Apa yang dia tidak suka? Rendang adalah makanan ternikmat di dunia, coy. Oh. Ya Allah, dicari nama laki gue ininya. Tulisannya ya. Nih ya. Bahasa Inggris kok susah. Gue baca bahasa Inggris. Kok maaf kok, kita nggak anak Oxford kok. Gimana nih? Take it out of the freezer and boil the aluminium foil packaging in boil water for 10 to 15 minutes. Ya. Let it defrost until room temperature. Then boil the aluminium foil packaging in boil water for 5 to 10 minutes. Nah, yang mana kok? Gue kagak tahu Yang mana itu? Ya, kartu yang mana? Lu harus kirim ulang kok. Gue nggak ngeliat kartunya. Ini akal-akalan gue biar dikirim sedus. Kagak ada kartunya kok. Soalnya endul, say. Aman. Mau CEO tapi nggak bisa ngirim ke Batam. Kok nggak bisa? Bisa. Lu cari di TikTok. Emang nggak bisa? Bisa, ini kagak di luar negeri, ini di Indonesia. Gua yang di luar. Ada. Tuh, Kak Itwil aja bisa. Kak Itwil udah makan ini sama abahnya yang buat hohe-hohe. Nih. WA aja ke admin katanya. Jabar juga nggak bisa. Gimana nih kok? WA ke admin, ada adminnya. Adminnya di mana kok? Lu naik deh. Lu infoin lah. Nih masyarakat gue nih pada mau beli. Soalnya enak. Nih Kabita nih ngeliat gue nih. Aduh ya Allah. Endol coy. Enak. Jangan. Lu gimana sih bisnis kagak mau laku lu? Enak. Jadi lu pesan aja. Dia kemana? Ke Jakarta. Makan apa? Rendang si Boma. Rendang emaknya Koko Mario. Aduh enak saya. Gokil sih, ini enak banget. Kan beli ya. Cici Agatha. Siap kok. Kebiasaan saya. Tuh. Bumbunya banyak. Terus lu antepin ke nasi. Uwek. Kasih endok. Habis. Nasi sama rendang segitu banyak langsung hilang. Ya Allah. Ini kalau habis makan rendang si Boma, lagunya begini ya. Indah rencanamu Tuhan.
Nggak enak itu. Iya nggak enak karena belum di mulut lu. Di mulut gua mah enak. Hadir Sabah Malaysia. Siap bang. Kok lu harus ini dong. Bisa order nih ke luar negeri nih. Bisa juga nih sampai ke ini, ke Sabah. Lu jangan ngirimin gua sampai ke Kamboja aja lu. Enak banget. Udah kalian beli. Ini kok Mario nih kayaknya dia nggak mau kaya nih, woy. Bisa dibawa trip ke Aussie tuh Kak Itwil. Udah beli lah, woy. Bayarnya pakai kris. Nggak tahu gua. Gua nggak paham. Gua bukan marketingnya soalnya saya. Gua bagian promo-promonya aja. Pokoknya enak. Ini di daerah mana sih kok? Daerah Pik bukan? Jakarta Utara ya? Nggak tahu ah. Kirim ke Konoha bisa nggak ya? Bisa. Oh, Jakarta Barat saya. Lu daerah-daerah Jakarta no. Lu beli deh. Enak. Gua mau ngasih buat Romo gua lah kok. Nggak enak gua kemarin. Iya. Nanti gue mau order, mau kasih buat Bang Putin. Nih kebetulan tetangga gue Bang Putin ya. Gue kemarin habis dari Rusia, ya. Nah, gue mau kasih nih, biar Bang Putin tahu rasa rendang. Jangan main petasan mulu Bang Putin. Kali-kali makan rendang. Oh. Ini kita butuh kerupuk deh, kayaknya butuh nambah deh. Aku pesan dong ke Konoha bisa. Pokoknya kalian beli ya si Boma ya. Cici Winter beli ya. Cici Christian Bong ya. Christian apa namanya? Prince. Beli ya, beli. Satu bungkus habis sendiri tak? Maklum. Saya butuh kekuatan untuk mengangkat beban 80-100 kilo kok. Biar otot gue sedep. Ini yang bilang nih, rendang bisa bikin sendiri. Rendang lu nggak enak Mama Theo. Serius, kagak enak rendang lu. Dan lu juga nggak ada waktu buat bikin rendang. Lu kan ngurusin anak lu. Udah lu beli aja. Lu sebaik gaya. Mending nanti kalau memangnya ada yang mau makan rendang lu, mending beli yang udah jadi. Udah paling enak, udah paling simple. Suka jengkol nggak? Ih, kok ini dibikin dong versi jengkolnya kok? Ya Allah, pasti enak banget ini bumbunya. Puji Tuhan. Bikin dong. Ih, kalau dibikin jengkol asli enak banget ini. Aduh. Pokoknya lo beli. Si Boma, rendang si Boma nih. Ada di IG-nya ya, IG-nya, FB-nya, TikTok-nya ada ya. Rendang si Boma, @rendang-si-boma. Ya, ini ada customer care, nih ada nomornya. Oh, ini yang dibilang Koko nih. Nih. Ini bisa disebutin gak sih di sini? Nanti gue ini nih ya. Nanti gue ini tunjukin ya. Gue posting, soalnya gue udah rekam. Ya, nanti gue posting ya. Nanti gue posting ada nomornya ya. Boleh kirim kemana itu nanti bisa. Ya, lu pesennya 1 dus, jangan dikit-dikit. Biar kagak rugi, lu pesennya 1 biji, kelihatan banget lu medit. Lu beli yang banyak buat se-RT kalau bisa. Pesen no 3 dus. Rendang daging bab NKRI lu mah orang lagi dagang ini. Lipstick mahal kalau kena minyak kagak luntur. Kagak, ini memang bibir gue merah plus dari efek. Gue dari tadi nggak pakai lipstick say. Ya soalnya gue terlahir memang udah cantik, pinkis dan kinyis. Itu kagak ada lipstick kan. Gue nggak peduli sama lipstick gue kalau udah makan enak.
Ya, lipstick nomor sekian, kenyang nomor 1. Gua panjang aja, gua pakai tangan. Makan rendang nggak cocok memang pakai sendok, cocoknya memang pakai tangan. Nanti ya, gua post, lu pokoknya pesan semuanya. Alright lah ya semua ya teman-teman. Pesan 1 truk buat kirim ke pesantren. Jangan nanti ditaruhnya di ini, kagak di piring lagi. Nanti WA admin tuh Kaan mau CO nih ya. Lu WA admin aja, ada admin ini, nomor admin itu ada di belakangnya. Iya, dia belum beli ya. Nanti dah, gua posting ya. Nomor adminnya di mana kok? Aan, nanti ini ya. Nanti DM aja, DM. Nih, tuh. Ada sih di sini. Sebenarnya ada di TikToknya nggak sih kok? Di TikToknya tuh kayaknya ada deh. Emang mahal? Enggak mahal, murah. Boleh lihat Instagramnya ya, rendang si Boma, @rendang si Boma. Kenyang gua say. Nggak boleh ditampilin, nanti gua DM ya kak ya, Kaan ya, Kaan. Nih, ya Allah serem banget muka lu. Waktu gue liat profilnya muka dia hitemin. lu masak rendang gagal ya, muka lu sampai belepotan begitu, kena areng. Makanya lo beli, kagak usah masak. Hari ini masak, ya elah anak CEO masak rendang sendiri. Kagak zaman say. Moga dia sampai hitam. Lu niup kayak cicak, niup itu yang semprong yang panjang. Lu masak rendang masih begituan? Idih, kagak keren. Katrok banget lu. Mau beli gimana caranya? Udah lah Yubi, udah lu makan angin aja, lu kagak usah beli. Kagak usah beli, ya kan? Nggak lucu, jangan ketawa kalau kagak lucu. Buat yang lucu-lucu aja, yang bisa ketawa gitu ya. Masker Lumpur Lampindo. Nanti aku posting ya, Koko ya. Nanti lu ini deh, lu repost ya. Thank you semuanya, thank you yang udah tap, thank you yang udah bergabung di live aku. Cici aku WA ya, siap ya, nanti di Wawa ya. Thank you semuanya ya. Makan bebas Yubi mah kagak usah, kagak ini haram buat lu. Lu udah lu makanin aja, oseng-oseng cicak kayak apa kayak, udah lu biasa juga makan tempe